Nah, kali ini silahkan kalian menganalisa apakah ini sebuah perselingkuhan atau bukan. Nah, sekarang saya akan ceritakan ada sepasang pasutri yang usianya cukup terpaut jauh, kurang lebih selisih 24 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Mawana. Jangan lupa subscribe, dukung, dan support selalu channel saya Lydia Mawana. Oke, seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini silahkan kalian menganalisa apakah ini sebuah perselingkuhan atau bukan. Nah, sekarang saya akan ceritakan ada sepasang pasutri yang usianya cukup terpaut jauh, kurang lebih selisih 24 tahun. Antara suami dan istrinya, lebih tua suami 24 tahun. Nah, di sini si suami ini adalah seorang pengusaha kaya raya. Dia pengusaha kapal ikan gitu ya. Jadi dia punya kapal dan punya ABK yang cukup banyak. Sehingga asetnya, kekayaan dia itu berasal dari hasil ikan, berasal dari semua hasil ikan dari para nelayannya. Nah, kali ini kita sebut aja yang laki-laki ini adalah Pak Haji Ahmad ya. Anggap aja namanya Pak Haji Ahmad. Dia mempunyai istri bernama Ibu Sofia nih. Sebut saja Ibu Sofia. Usianya terpaut cukup jauh, 24 tahun. Tapi Pak Haji ini masih cukup kuat sebagai laki-laki yang usianya di atasnya Ibu Sofia. Nah, mereka menikah di saat usia Bu Sofia ini 25 tahun. Kemudian mereka punya anak, sampai mereka punya anak dua nih ceritanya. Aku percepat ya. Mereka sudah punya anak dua. Nah, Pak Haji ini semakin banyak usahanya, semakin kaya raya. Sedangkan Ibu Sofia ini hanya di rumah saja. Dia tidak punya skill dan tidak ada keterampilan lainnya untuk menghasilkan uang. Dia cukup menerima uang dari sang suami. Nah, suatu ketika mungkin Pak Haji ini merasakan boring atau bosan dengan kehidupan di rumah, suasana di rumah. Akhirnya Pak Haji ini mengirim pesan ke banyak anak buahnya atau teman-temannya. Dia berencana ingin mempunyai istri kedua, dan dia terang-terangan ingin punya istri kedua tanpa sepengetahuan istrinya Ibu Sofia. Nah, sang ABK ini, kebanyakan ABK-nya anak buah dari Pak Haji ini, memberikan informasi ini kepada teman-temannya, akhirnya dari mulut ke mulut. Nah, sampailah info itu kepada seorang wanita. Di situ seorang wanita janda, dia punya dua anak. Nah, janda ini menerima pesan dari temennya. Ini loh, ada Pak Haji kaya raya pengen cari istri kedua, pengen cari bini kedua. Tertariklah si wanita ini, si janda ini. Dia menghubungi nomor yang diberikan oleh Pak Haji. Kemudian dia menanyakan, bener nggak Pak Haji lagi cari istri kedua? Tapi Pak Hajinya cuek di situ. Ini gimana sih? Katanya cari istri kedua, tapi kok Pak Haji nggak respon ya, kok cuek ya? Nah, si janda ini terus-terusan kontak WhatsApp, telepon, video call, tapi tidak ada respon sama sekali dari Pak Haji. Nggak ada respon sama sekali. Nah, kita nggak tahu ada WA atau telepon dari wanita lain, kita nggak tahu ya. Yang kita ceritakan adalah hubungan si janda ini dengan Pak Haji ke depannya. Kemudian mungkin Pak Haji ini merasa kasihan atau merasa penasaran, ini kok telepon terus nanyain apakah Pak Haji lagi cari istri kedua. Akhirnya Pak Haji mencoba untuk membalas. Setelah sekian lama pesan ini tidak dibalas dan tidak direspon sama Pak Haji. Akhirnya dia membaca dan dia membalas, iya betul, saya lagi cari istri kedua. Nah, kemudian terjadilah perkenalan antara Pak Haji dan si janda ini. Sebut saja namanya Maria, si janda ini. Terjadilah pertemuan antara Maria dan Pak Haji ini. Pak Haji bertemu dengan Maria, saling tukar identitas. Maria ini adalah seorang janda, anak dua, dan Pak Haji ini sudah punya istri dengan anak dua juga. Tapi Maria ini bersedia untuk dijadikan istri kedua karena Maria ini sangat membutuhkan nafkah. Ya, karena dia seorang pengangguran, punya anak dua, dia membutuhkan nafkah. Jadi dia bersedia sekali untuk menjadi istri kedua tanpa memperhatikan, tanpa
merasakan apa yang akan istri sah rasakan nanti. Pak Haji ini cocok dengan si janda ini, karena si janda ini kelihatan manis, cantik, putih, bersih. Akhirnya Pak Haji ini cocok. Oke lah, ini jadi istri keduaku. Akhirnya terjadilah komunikasi di antara mereka, dan mereka nikah siri. Cuman di situ Pak Haji bilang, aku nggak mau punya anak sama kamu. Aku cuman cari istri kedua untuk pemuas nafsuku aja. Apakah kamu bersedia? Nah, kebetulan si janda ini juga tidak ingin punya anak lagi. Dia yang dibutuhkan hanya duit, duit, dan duit. Akhirnya mereka sama-sama setuju dengan keputusan mereka dan pernyataan mereka masing-masing. Terjadilah suatu pernikahan di antara mereka, yaitu pernikahan siri. Kemudian si janda ini mulai dipenuhi nafkahnya lahir dan batin. Selalu diberikan nafkah setiap bulan untuk anak-anaknya, dipenuhi nafkahnya. Tapi si istri siri ini, si janda Ibu Maria ini tidak pernah mendapatkan perhatian, belayan. Jadi setiap hari Pak Haji ini nggak pernah pulang ke rumah istri mudanya ini. Dia selalu pulang ke rumah istri sahnya. Istrinya nggak tahu ya kalau Pak Haji ini menikah lagi. Dan ternyata istri siri ini mengetahui istri sah dari Pak Haji ini. Tapi istri siri ini, Ibu Maria ini sangat menerima, karena yang dibutuhkan hanya uang, uang, dan uang. Nah, di situ Pak Haji ternyata datang ke rumah istri siri. Itu pun gak setiap hari, hanya sebulan sekali. Ya, suka-suka Pak Haji gitu. Dikala dia nafsunya lagi tinggi, dia datang ke rumah istri sirinya. Tapi dikala dia nggak menginginkan itu, ya dia nggak datang. Tapi untuk nafkah lahirnya, Pak Haji selalu memenuhi semua kebutuhan dari istri sirinya. Entah itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, kebutuhan anak-anaknya, semua dipenuhi. Dan istrinya ini nggak keberatan, yang penting uang. Tapi lama-kelamaan si istri siri ini kecintaan. Dia ingin menguasai secara total Pak Haji. Dia menginginkan Pak Haji seutuhnya. Dia menginginkan Pak Haji pulang ke rumah dia setiap hari. Apa yang dia lakukan? Iya, dia mulai main dukun. Dia mulai mendukunkan Pak Haji, entah itu dengan lintri, entah itu puter giling, yang sekiranya membuat Pak Haji itu benar-benar full cinta sama istri siri ini, Ibu Maria ini, pulang ke rumah Bu Maria. Dan ternyata dukunnya Ibu Maria ini sangat manjur, teman-teman. Pak Haji ini benar-benar melupakan anak dan istri sahnya. Dia benar-benar pulang ke rumah Ibu Maria ini setiap hari. Setiap hari, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Ya, namanya juga magic ya, nggak bisa bertahan lama. Di situ ada saatnya luntur magicnya. Nah, di saat luntur itu, si istri siri ini dengan tidak sadar, dia lupa memperpanjang kontrak dukunnya. Sehingga Pak Haji mulai perlahan mulai sadar dengan apa yang diperbuatnya. Dan dia mulai sadar, akhirnya dia mulai mengingat anak dan istrinya. Dan dia mulai mengingat rumahnya. Dan dia mulai ada keinginan untuk pulang ke rumah istri sahnya. Disitulah terjadi pertengkaran antara istri siri dengan Pak Haji. Mereka bertengkar karena istri siri ini tidak rela Pak Haji pulang kembali ke rumah istri sahnya. Tapi di sini Pak Haji sudah mulai luntur magicnya, dia sudah mulai mengingat anak dan istrinya. Dia bersikeras untuk pulang ke rumah istri sahnya. Tapi istri sirinya selalu menghalangi. Terjadilah pertengkaran di antara Pak Haji dan istri sirinya. Dan Pak Haji melakukan KDRT di situ. Dan sejak itu Pak Haji pergi meninggalkan rumah istri sirinya dan tidak pernah kembali ke rumah itu. Dan pada saat itu juga Pak Haji mulai sadar, dan Pak Haji sudah mulai menstop semua dana nafkah lahir dan batin kepada istri sirinya. Dan dari situlah istri sirinya merasa dirugikan. Dia sudah tidak mempunyai penghasilan, dia tidak mempunyai pemasukan dari Pak Haji. Dia mencoba untuk WhatsApp kontak Pak Haji untuk minta dipenuhi kebutuhannya seperti bahan sandang, pokok, beras, dan lain-lain sebagainya. Pak Haji tidak pernah memberikan lagi, karena beliau juga tidak punya anak sama si janda ini. Mungkin beliau merasa selain nafkah batinnya kurang memuaskan, beliau juga kehilangan uang banyak. Kecuali nih,
katanya Pak Haji. Kecuali kamu bisa memuaskan semua nafsuku, nafsu lahir batinku, maka semua akan aku penuhi kebutuhanmu. Ternyata si janda ini tidak bisa memuaskan nafsu Pak Haji. Makanya Pak Haji berani meninggalkan begitu saja tanpa memberikan nafkah lahir dan batin lagi. Dan sampai saat ini Pak Haji benar-benar meninggalkan istri siri itu dan kembali ke istri sahnya. Dan si istri siri itu sekarang mulai kebingungan karena ATM berjalannya dia sudah tidak ada lagi. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana sikap Pak Haji dan bagaimana? Apakah yang dilakukan Pak Haji ini benar atau merugikan wanita termasuk istri sirinya ini? Silakan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.